Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, belajar bisa. Alhamdulillah, nihil ya, sehat semua. Hari ini kita akan membahas mengenai materi. Ada yang sudah tahu? Belum. Hari ini kita akan membahas mengenai materi zat aditif dan zat adiktif. Yang untuk kompetensi dasar hari ini yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Sebelum ke materi, Ibu mau bertanya, apa yang paling menarik dari jajanan yang berada di depan sekolah kita? Rasanya, Bu. Ya, betul. Rasanya, bentuknya, warnanya, bahkan aromanya tentu sangat menarik ya. Nah, dari penampakan jajanan itu ternyata banyak bahan-bahan yang ditambahkan untuk meracik jajanan tersebut agar terlihat lebih menarik. Terkadang penjual juga menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Nah, zat tersebut dinamakan zat aditif. Zat aditif ini merupakan zat tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan ataupun minuman dengan tujuan tertentu, seperti misalnya untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpannya. Nah, berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Dibagi menjadi dua, yaitu dan zat aditif buatan. Nah, zat aditif alami ini adalah zat yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan kita. Nah, zat aditif buatan diperoleh karena zat aditif buatan ini diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai dengan fungsinya. Seperti misalnya, tidak jarang makanan yang menggunakan bahan pewarna tekstil. Nah, hal tersebut tentunya sangat berbahaya untuk kesehatan ya, karena pewarna tekstil ini dikhususkan untuk mewarnai tekstil, bukan untuk makanan. Jadi kalian harus berhati-hati dan selektif dalam mengonsumsi makanan, khususnya makanan ringan ataupun snack. Berdasarkan fungsinya, zat aditif ini pada makanan atau minuman dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama yaitu dari pewarnanya. Zat aditif digunakan sebagai pewarna. Nah, mengapa makanan atau minuman diberi pewarna? Ada yang tahu?
Biar menarik, Bu. Ya, betul sekali. Jadi tujuan pemberian warna pada makanan dan minuman ini agar makanan atau minuman tersebut bisa terlihat lebih menarik. Nah, pewarna ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, di sini Ibu punya kunyit. Menurut kalian, kunyit ini termasuk pewarna alami atau pewarna buatan? Pewarna alami. Ya, karena kunyit ini merupakan tumbuhan, lebih tepatnya rempah-rempah. Nah, di sini jadi contohnya pewarna alami adalah kunyit. Untuk pewarna buatannya apa, Bu? Nah, kalau untuk pewarna buatan tentunya berasal dari bahan kimia ya, yaitu tartrazin yang dapat menghasilkan warna kuning. Ada juga fast green FCF yang dapat menghasilkan warna hijau. Selanjutnya yaitu pemanis. Ada yang suka manis di sini? Ada, Bu. Ya, pemanis ini ditambahkan pada makanan ataupun minuman untuk menghasilkan rasa manis pada makanan atau minuman tersebut. Nah, sama seperti pewarna, pemanis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemanis buatan dan pemanis alami. Nah, di sini Ibu punya gula Jawa atau bisa disebut juga dengan gula merah ya. Gula Jawa ini menurut kalian termasuk pewarna alami atau buatan? Pewarna alami. Ya, betul sekali. Gula Jawa termasuk pewarna alami. Selain gula Jawa juga terdapat gula pasir yang berasal dari tebu. Untuk pemanis buatannya apa, Bu? Jadi, untuk pemanis buatan ada yang biasa digunakan pada makanan-makanan ringan, itu biasanya sikelamat atau sakarin. Nah, pemanis buatan ini dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang menderita penyakit kencing manis atau diabetes. Selanjutnya yaitu pengawet. Nah, pengawet ini ditambahkan ke makanan atau minuman untuk menghambat kerusakan pada makanan atau minuman tersebut. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur. Nah, untuk pengawet alami, lebih mudahnya kalian bisa meletakkan makanan atau minuman di dalam kulkas. Nah, terdapat juga teknik pengawetan lainnya seperti penggaraman, pemanisan, dan lain sebagainya. Untuk pengawet buatannya apa, Bu? Nah, jadi kalau untuk pengawet buatannya biasanya terdapat dalam roti atau keju olahan yang menggunakan asam propina. Selanjutnya yaitu penyedap.
Di sini ada yang pernah masak atau bahkan membantu ibu untuk memasak gitu? Pernah, Bu. Nah, bumbu apa yang kalian gunakan agar masakan terasa sedap? Masako. Ya betul, masako merupakan salah satu penyedap rasa ya. Nah, di sini ibu punya bawang putih dan vetsin. Mana yang termasuk penyedap alami? Bawang putih. Ya betul, karena bawang putih ini merupakan rempah-rempah ya yang berasal dari alam. Untuk vetsin ini adalah penyedap buatan. Selanjutnya ada pemberi aroma. Biasa menggunakan ekstrak buah atau jika pada kue menggunakan vanili. Memberi aroma. Untuk pengental biasanya pasti kalian pernah makan capcay. Pernah. Nah, di capcay itu kuahnya bisa sedikit mengental ya. Biasanya itu menggunakan tepung kanji atau tepung pati. Untuk pengemulsi, bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contohnya pada kuning telur, letisin yang terdapat pada kuning telur maupun kedelai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah ada, Bu. Ya, ini bisa kalian catat dulu. Kalian salin ke dalam buku catatan kalian masing-masing. Ibu beri waktu sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu zat adiktif. Nah, sudah ibu hapus. Ini selanjutnya kita akan ke materi mengenai zat adiktif. Ada yang sudah tahu zat adiktif itu apa? Belum, Bu. Ya, zat adiktif itu merupakan zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Nah, zat adiktif alami seperti misalnya kafein. Nah, kafein ini terkandung dalam kopi. Dari kalian ada yang suka minum kopi? Enggak, Bu. Ya, seusia kalian sebaiknya menghindari meminum kopi ya, karena kafein yang terdapat dalam kopi akan menyebabkan ketergantungan. Kalian pernah dengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi apabila tidak meminum kopi akan merasa pusing. Nah, gejala tersebut yang menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan terhadap kopi tersebut. Zat adiktif ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Untuk yang pertama yaitu narkotika. Nah, narkotika ini merupakan zat berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi tanpa pengawasan dokter. Apabila seseorang mengonsumsi narkotika tersebut tanpa pengawasan dokter merupakan salah satu pelanggaran hukum. Nah, ini ada pidananya. Narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan 1 yang terdiri dari jadi golongan 1 terdiri dari heroin, kokain, dan ganja. Untuk yang golongan 2 terdiri dari morfin, petidin, dan metadon. Dan untuk yang golongan 3 yaitu kodein.
penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika tersebut dapat merusak masa depan generasi muda seperti kalian. Maka dari itu, kalian harus sangat menghindari zat-zat yang terkait dengan narkotika ya. Baik, Bu. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini merupakan obat yang berkhasiat sebagai psikoaktif yang dapat mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan 1. Golongan 1 yaitu ekstasi. Kemudian golongan 2 amfetamin dan Ritalin. Kelihatan ya tulisan Ibu. Iya. Untuk golongan 3 ini ada pentobarbital. Yang terakhir yaitu golongan 4 nitrazepam. Nah, selanjutnya zat psikoaktif lainnya yang ya seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu kafein dan nikotin. Kafein ini terdapat dalam kopi ya, sedangkan nikotin biasanya terdapat dalam rokok. Nah, di sini Ibu akan melakukan sedikit demonstrasi untuk kalian yang nantinya akan menjadi tugas kelompok kalian. Nah, untuk demonstrasinya yaitu simulasi pada dampak mengonsumsi rokok. Bahan yang dibutuhkan, alat atau bahan yang dibutuhkan cukup sederhana, yaitu botol, rokok, tisu, dan korek. Nah, pertama kalian gunakan botol yang telah diberi lubang. Di sini lubangnya. Nah, lubang ini berguna untuk memasukkan rokok ke dalamnya. Nah, botol ini bisa diibaratkan sebagai tubuh kalian. Nah, kemudian kalian masukkan tisu ke dalam botol. Gunakan secukupnya. Tisu ini kita ibaratkan sebagai paru-paru ya. Jadi, nah kalian masukkan seperti ini. Kemudian ditutup. Nyalakan rokok. Nah, kalian emas-emas seperti ini. Nanti akan keluar asapnya. Lakukan simulasi ini secara berulang-ulang. Hingga nantinya tisu yang terdapat dalam botol ini akan berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil percobaan Ibu. Bisa kita bedakan antara tisu yang belum digunakan sebagai percobaan dengan tisu yang telah digunakan sebagai percobaan. Sangat berbeda ya tentunya. Nah, dari sini
dapat kita ketahui bahwa semakin banyak seseorang mengonsumsi rokok, maka semakin banyak pula flek yang terdapat dalam paru-paru orang tersebut. Nah, hal tersebut tentunya sangat berbahaya dan dapat mengancam kesehatan. Untuk percobaan ini nantinya bisa kalian video ya. Pengumpulannya minggu depan. Nanti ibu akan beri lembar kerja bagi kalian, nanti sambil kalian isi. Di lembar kerja ini, lembar percobaan ini juga terdapat petunjuk-petunjuk untuk melakukan percobaan. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua ya, alhamdulillah. Baik, pembahasan materi hari ini tentunya bisa sangat bermanfaat apabila kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya tadi pada zat aditif, tentunya kita tidak boleh jajan sembarangan ya, apalagi jajanan tersebut kita tidak tahu asal-usulnya. Nah, alangkah lebih baik jika kita hanya mengonsumsi makanan rumahan saja. Itu tentunya akan berdampak sangat baik bagi kesehatan kita. Nah, untuk zat aditif, psikotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya, ini tentunya tidak boleh dan harus kita hindari. Karena apa? Ya, kembali lagi kepada diri kita. Tentunya kita harus menyayangi diri kita, menjaga kesehatan diri kita, karena jika kita terserang suatu penyakit, tentunya kita sendiri yang akan merasa kesakitan. Nah, hal tersebut bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus sangat berhati-hati dalam mengonsumsi makanan maupun minuman. Sekian untuk materi hari ini, semoga bisa membawa berkah dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pelajaran ditutup, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.